Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel yang khusus membahas mengenai dunia pangan. Sebelum kita saksikan video berikut ini, terlebih dahulu jangan lupa yang belum subscribe ya, di subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan loncengnya ya, dan jangan lupa kita share supaya lebih banyak orang yang memahami tentang dunia pangan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa teknik dalam melakukan ekstraksi beberapa senyawa fitokimia. Nah, metode ekstraksi yang kita bahas pada video kali ini adalah ekstraksi-ekstraksi yang mudah dilakukan, kemudian ekstraksi yang menggunakan alat-alat sederhana. Jadi, bagi adik-adik mahasiswa dan siapa saja yang ingin melakukan penelitian dan melakukan ekstraksi di laboratorium bisa dilakukan dengan mudah. Dan alat-alat yang digunakan dalam proses ekstraksi ini juga alat-alat yang sederhana. Ya, jangan khawatir bagi Anda yang laboratoriumnya tidak memiliki peralatan ekstraksi, kita bisa melakukan modifikasi-modifikasi dengan peralatan yang ada. Ya, kita bisa menggunakan beberapa tabung soslet, kemudian kita juga bisa menggunakan microwave, kita juga bisa menggunakan alat-alat yang tersedia di laboratorium. Nah, metode ekstraksi ini merupakan metode yang umum dilakukan ya, di tingkat laboratorium, bisa dilakukan untuk mahasiswa S1, bisa juga digunakan untuk beberapa penelitian mahasiswa S2 dan penelitian dengan tujuan-tujuan khusus. Nah, fitokimia merupakan komponen yang akhir-akhir ini memiliki perhatian di dunia penelitian karena senyawa fitokimia ternyata terbukti bisa digunakan untuk beberapa fungsi ya, bisa digunakan untuk terapi kesehatan, bisa digunakan untuk beberapa fungsi khusus, misalnya digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian menjaga daya tahan tubuh, terus yang lebih penting lagi bisa digunakan untuk terapi awet muda, ya artinya orang yang mengkonsumsi fitokimia dalam jumlah yang cukup dalam jangka waktu tertentu, maka akan memiliki kulit yang jauh lebih halus atau jauh lebih bagus dibanding dengan usianya. Baiklah, kita ikuti video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai metode ekstraksi pada uji fitokimia. Di fitokimia merupakan salah satu komponen penting di dalam tanaman ya, yang merupakan salah satu hasil dari metabolisme sekunder. Tetapi walaupun demikian, sekarang fitokimia menjadi salah satu tren di dalam aplikasi kesehatan, ya, terutama digunakan untuk berbagai terapi di dalam menangani beberapa penyakit. Di samping itu, senyawa-senyawa fitokimia juga digunakan untuk berbagai terapi kesehatan, digunakan juga untuk berbagai terapi kecantikan. Ya. Karena sudah banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa senyawa-senyawa fitokimia ini mempunyai aktivitas biologis yang sangat menguntungkan bagi kesehatan. Kemudian beberapa senyawa fitokimia juga sudah terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Ya. Jadi definisi dari antioksidan ini juga sangat luas, serta penggunaan di dalam aplikasi kesehatan juga relatif luas. Ya. Bisa digunakan untuk menangani beberapa kasus kenaikan radikal bebas di dalam tubuh kita, di mana efek kenaikan radikal bebas ini sangat berpengaruh terhadap status kesehatan. Karena akibat radikal bebas bisa terjadi oksidasi pada lipida yang bisa menyebabkan terjadinya penuaan dini. Kemudian bisa juga terjadi oksidasi pada beberapa sel penghasil hormon atau sel penghasil enzim tertentu ya.
Sebagai contoh, misalnya oksidasi ini terjadi pada sel pankreas, sel beta yang menghasilkan insulin. Maka efek samping dari oksidasi tersebut akan menyebabkan terjadinya penyakit diabetes tipe 2. Ya. Kemudian misalnya hasil oksidasi ini, misalnya oksidasi terjadi pada sel-sel lipida, kemudian sel-sel pengangkut di dalam tubuh, ini juga menyebabkan pengaruh negatif, ya. Katakanlah sebagai sebuah contoh, misalnya oksidasi pada materi pengangkut lipoprotein, sehingga akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur lipoprotein yang kemudian mengaktifkan sel-sel kekebalan tubuh, yang akibatnya adalah penangkapan dari sel-sel lipida yang kemudian disimpan pada pembuluh darah, ya, di bawah lapisan pembuluh darah. Maka efek samping dari kejadian ini akan terjadi penyempitan atau terbentuknya plak pada pembuluh darah. Ini akan menyebabkan beberapa penyakit, misalnya seperti tekanan darah tinggi. Apabila penyempitan ini terjadi pada pembuluh yang menuju ke otak, maka akan meningkatkan resiko terjadinya stroke. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lain, ya. Misalnya oksidasi pada kode-kode gen, misalnya yang terjadi pada DNA. Kemudian oksidasi pada senyawa-senyawa RNA. Ini tentu akan menyebabkan terjadinya gangguan di dalam replikasi maupun translasi pada pembentukan protein, yang kemudian akan menghasilkan protein yang tidak sesuai dengan protein yang diinginkan atau dikodekan oleh DNA maupun RNA. Nah, ini akan menyebabkan terbentuknya sel-sel yang tidak terkontrol, yang kemudian disebut dengan myelom, dan terjadinya beberapa sel kanker. Nah, beberapa contoh tadi menyebabkan senyawa fitokimia memiliki posisi yang strategis di dalam pengolahan pangan. Sehingga pada dasawarsa terakhir ini, beberapa penelitian yang berkaitan dengan fitokimia ini sangat maju, ya. Penciptaan dan pencarian beberapa senyawa fitokimia juga banyak dilakukan, ya, atau disebut dengan eksplorasi. Nah, hasil eksplorasi ini kemudian bisa ditambahkan di dalam berbagai produk pangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana senyawa-senyawa fitokimia ini dilakukan ekstraksi dari berbagai tanaman atau komponen-komponen lain. Ya. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana proses ekstraksinya, kemudian bagaimana cara melakukan identifikasi terhadap senyawa-senyawa fitokimia. Nah, ada beberapa metode ekstraksi yang bisa digunakan di dalam uji fitokimia. Yang pertama merupakan metode yang sudah sangat umum dan sudah banyak dipahami, yaitu metode maserasi. Ya, ini merupakan salah satu dasar metode ekstraksi yang sangat mudah dan sangat bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Nah, metode ekstraksi ini atau metode maserasi ini dilakukan dengan merendam produk, ya, produk yang akan kita ekstraksi, misalnya seperti daun cengkeh, ya, atau yang kita ekstraksi, misalnya kita punya daun mangga atau punya beberapa tanaman yang lain, misalnya seperti sambiloto, misalnya kita akan mengekstraksi kunyit dan seterusnya. Ini pada simplisia atau produk yang sudah kita bubukkan, yang akan kita lakukan maserasi, ini kita campurkan di dalam pelarut yang kita gunakan sebagai ekstraktor. Nah, jadi kemudian bahan ini kita aduk-aduk atau kita diamkan dalam beberapa waktu,
tergantung dengan ukuran bahan, kemudian metode maserasi yang kita gunakan. Nah, semakin lama bahan ini kita letakkan di dalam pelarut, maka akan semakin banyak bahan yang akan terlarut, yaitu senyawa fitokimia yang akan masuk ke dalam pelarut ini. Yang paling penting dari metode ini adalah kesesuaian antara polaritas dari senyawa yang akan kita tuju dengan polaritas pelarut. Ya, kita harus memilih pelarut dengan polaritas paling dekat dengan senyawa yang kita tuju. Ya. Jadi dalam maserasi, bubuk kasar atau sampel tumbuhan yang kita simpan atau dalam bentuk sediaan, kemudian kita biarkan kontak dengan pelarut dalam wadah tertutup dalam jangka waktu tertentu. Ya, metode ini paling cocok digunakan untuk senyawa fitokimia yang tahan panas atau termostabil. Nah, kemudian nanti komponen-komponen yang akan kita tuju akan bercampur dengan pelarut. Selanjutnya nanti kita saring terlebih dahulu atau kita ambil kotorannya atau sisa-sisa hasil produknya, kemudian yang kita ambil adalah pelarutnya, karena di dalam pelarut ini tentu sudah berisi senyawa fitokimia yang kita tuju atau yang akan kita ekstraksi. Oke. Metode yang kedua disebut dengan metode perkolasi. Ya. Metode perkolasi ini adalah merupakan sebuah prosedur yang sering digunakan untuk mengekstraksi bahan aktif dalam produk tumbuhan. Ya. Biasanya digunakan dalam bentuk sediaan kering, simplisia, bisa juga kita gunakan dalam bentuk bubuk kasar. Ya. Bisa juga kita gunakan untuk ekstraksi misalnya beberapa sampel kayu, bisa juga, atau kulit kayu, misalnya pada kulit secang, ya, atau misalnya pada kayu manis, itu bisa juga kita gunakan. Atau bisa gunakan pada produk-produk kering dari pengeringan tumbuhan, ya, misalnya daun, kemudian bagian kalau kita tumbuhan yang bentuknya dia merambat, bisa juga adalah batang rambatannya, ya, seperti cincau itu. Nah, sampel tumbuhan padat ini dibasahi dengan sejumlah pelarut. Jadi produk tadi kita basahi dulu dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Jadi hampir sama sebenarnya dengan metode yang pertama, maserasi tadi, ya. Nah, pada metode perkolasi, sampel ditempatkan di dalam sebuah wadah tertutup, ya. Kemudian bahan tadi diletakkan di atas plat perkolator, ya, plat perkolator. Nah, waktu kontaknya ini bisa ditentukan berdasarkan kebutuhan, ya, hampir sama dengan metode maserasi, sangat tergantung pada jenis bahan, kemudian kesesuaian antara jenis bahan dan pelarut yang kita gunakan. Ya, sama persis pada metode maserasi. Yang sangat menentukan dengan metode ini adalah kesesuaian antara jenis pelarut dan senyawa yang akan kita ekstraksi. Ya. Campuran sampel dan pelarut dapat dimaserasi lebih lanjut dalam wadah perkolator tertutup selama 24 jam. Ya. Jadi pertama tadi kita lakukan waktu kontak selama 4 jam dalam wadah tertutup, kemudian bisa dilanjutkan dengan alat perkolator selama 24 jam. Ya. Jadi sebenarnya metode perkolasi ini sudah sangat umum dilakukan di laboratorium. Bisa kita menggunakan alat khusus yang disebut dengan perkolator tadi, atau bisa kita membuat tabung yang kita desain sendiri. Ya. Ini prinsip kerjanya adalah seperti ini. Jadi kita punya alat atau tabung perkolator. Nah, alat ini terdiri dari corong atau chamber yang digunakan untuk meletakkan bahan, kemudian memiliki perforated plate, ya, atau bagian plate yang ada berlubang-lubang atau lubang kecil, ini bagian sini, kemudian ada drain valve, ini tempat digunakan untuk mengatur keluarnya cairan yang sudah melakukan ekstraksi, kemudian ada bagian tutup, ya. Nah,
Misalnya pada bagian yang berwarna coklat ini adalah tumbuhan yang kita lakukan ekstraksi, misalnya diletakkan di atas plat yang memiliki lubang, kemudian kita masukkan senyawa ekstraktor ya atau pelarut, kemudian kita rendam di sini ya, kita rendam. Nah, sesuai dengan jenis bahan yang kita tentukan dan senyawa yang akan kita larutkan ya. Nah, senyawa ini akan memiliki waktu kontak yang kita sesuaikan berdasarkan pipa atau drain valve ini ya. Ini yang digunakan untuk memutar keluarnya cairan dari alat ini. Ya. Jadi nanti pelarut ini akan kontak dengan bahan yang akan kita ekstraksi. Nah, selama pipa ini atau keran tidak kita buka, maka waktu kontak antara pelarut dengan bahan ini masih terjadi. Ya. Kemudian setelah waktu kontak cukup, kita tinggal buka saja kerannya, maka pelarut dan bahan-bahan yang kita ekstraksi akan keluar. Ya. Jadi tinggal kita tampung saja. Berbeda dengan metode maserasi tadi, pada metode maserasi itu pada saat pemisahan antara pelarut dengan bahan, kita harus masih melakukan proses penyaringan ya. Sementara dengan menggunakan alat ini kita tidak perlu menyaring kembali karena bahan-bahan atau herbal atau tanaman yang kita ekstraksi ini akan tersaring dengan adanya plat yang berlubang ini atau perforated plate ya. Nah, untuk penggunaan di laboratorium yang kita tidak punya alat ini, bisa kita membuat sendiri, kita modifikasi dengan menggunakan tabung yang ada ya. Kita bisa menggunakan beberapa tabung yang ada. Misalnya metode seperti ini, kita bisa menggunakan 2 tabung ya, 2 tabung sebagai pengganti bagian perforated plate ya di tabung ini. Kemudian ini bagian pipa atau drain valve ya. Kita masukkan produk di sini, kemudian kita masukkan pelarut ya, dimasukkan pelarut. Kemudian setelah waktu kontak cukup, maka selanjutnya pipanya kita hidupkan, kemudian produk akan mengalir di sini. Nah, setelah mengalir di sini, mungkin masih ada banyak beberapa kotoran yang terikut di dalam proses pelarut, maka kita diamkan terlebih dahulu di sini ya, di tabung kedua, kemudian kita buka lagi ya. Atau kita bisa menggunakan tabung pada gambar yang ketiga ya. Ini biasanya juga banyak terdapat di laboratorium ya. Jadi prinsipnya sama pada saat kita menggunakan tabung perkolator. Metode yang ketiga adalah metode ekstraksi dengan menggunakan soslet ya. Ini juga sudah sangat familiar karena sering digunakan untuk praktikum pada pengukuran kadar lipida ya. Nah, ekstraksi soslet ini hanya diperlukan apabila senyawa yang diinginkan ini memiliki kelarutan terbatas pada pelarut tertentu saja ya. Kemudian jika senyawa yang diingin memiliki kelarutan yang tinggi dalam satu pelarut, maka suatu penyaringan sederhana dapat digunakan untuk memisahkan senyawa dari zat yang tidak larut ya. Nah, ini contohnya bagaimana alat ini bekerja. Jadi ini sebenarnya terdiri dari 3 tabung ya. Tabung bawah ini merupakan berisi pelarut, kemudian tabung yang kedua ya, bagian yang kedua atau bagian yang tengah ini bagian ekstraksinya atau ekstraktornya, kemudian bagian yang ketiga paling atas ini kondensor. Nah, ini biasanya kondensor ini dihubungkan dengan pipa yang digunakan untuk mengalirkan air sebagai pendinginnya. Ya. Sementara bahan yang akan kita ekstraksi, kita letakkan pada bagian tengah yang kita bungkus dengan menggunakan kertas saring ya, supaya
produk yang kita ekstraksi, misalnya kita punya herbal yang akan kita ekstraksi, ini tidak keluar ya, tidak keluar. Sebaiknya herbal atau senyawa produk yang kita ekstraksi dibuat dalam bentuk serbuk terlebih dahulu ya, supaya memudahkan terjadinya infiltrasi atau proses pemasukan bahan ya ke dalam produk ya, sehingga terjadi ekstraksi secara sempurna. Ya, jadi cara kerjanya kita panaskan solvent atau pelarut yang kita gunakan, kemudian setelah itu dia akan mendidih, ya, maka dia akan masuk ke dalam pipa sebelah sini ya, dia masuk pipa sebelah sini. Selanjutnya terus dia ke atas, ya, ke atas ini. Ya, oke, karena di ruangan kondensor ini suhunya lebih rendah karena adanya air yang mengalir. Biasanya kalau misalnya kita perlu suhu yang lebih dingin atau suhu lebih rendah, biasanya kita tambahkan es batu ya, atau kita bisa gunakan air dingin yang digunakan untuk proses pendinginan ya. Nah, karena daerah sini adalah daerah yang ada air dinginnya, maka suhu di dalam ruangan kondensor ini lebih rendah atau jauh lebih rendah dibanding dengan suhu penguapan. Nah, sehingga terjadi perubahan dari fase uap menjadi fase cair dan kemudian menetes masuk ke ruangan ekstraksi. Nah, kemudian di ruangan ekstraksi ini akan terjadi kontak antara pelarut dengan bahan yang kita ekstraksi ya, misalnya herbal atau daun, misalnya daun cincau atau daun-daun yang lain. Nah, kemudian setelah mencapai batas tertentu, maka selanjutnya pelarut tadi akan masuk ke bagian ekstrak pad ya, dia masuk ke sini dan kemudian mengalir kembali ke bagian solvent ya, ke tabung solvent. Inilah disebut dengan satu periode ekstraksi. Kemudian setelah itu akan terjadi periode ekstraksi berikutnya dari proses menaikkan solvent atau pelarut ini ke bawah, kemudian sampai menetes, sampai penuh kembali dan sampai turun kembali. Ini artinya 2 kali ekstraksi. Nah, untuk efisiensi atau produktivitas ekstraksi ini biasanya kita menggunakan 7 sampai 8 kali periode ekstraksi. Nah, ini merupakan ekstraksi soslet yang juga banyak digunakan. Nah, kemudian nanti senyawa fitokimia yang kita tuju itu akan berada di bagian bawah sini. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita pisahkan atau kita analisa kandungan senyawanya, senyawa fitokimia yang kita cari ya. Tentu dia akan berada pada bagian tabung solvent. Berikutnya adalah metode SFE atau supercritical fluid extraction ya. Jadi metode ini prinsipnya adalah merubah beberapa senyawa gas ya, gas ekstraktor atau pengganti solvent sebagai pengganti pelarut. Kita menggunakan gas-gas tertentu yang memiliki kemampuan untuk melakukan ekstraksi ya. Misalnya seperti gas karbon dioksida, kemudian gas nitrogen, gas metana, gas etana, gas etilen, nitrogen oksida, sulfur dioksida, propana, propilen, kemudian amonia, sulfur heksafluorida. Ini digunakan untuk mengekstraksi beberapa senyawa aktif. Ya. Nah, beberapa bahan ini sangat ditentukan dengan pemilihan bahan dan karakter senyawa fitokimia yang akan kita ekstrak. Nah, gas-gas yang kita gunakan ini terlebih dahulu kita rubah atau kita gunakan titik di mana gas ini dalam bentuk liquid. Nah, jadi gas tadi kita rubah terlebih dahulu dalam bentuk liquid, maka namanya supercritical fluid extraction. Jadi kita menggunakan titik, ya misalnya kita rubah dengan suhu dan tekanan pada saat di mana kondisi gas ini berubah menjadi liquid.
Nah, pada saat itulah kita gunakan untuk melakukan ekstraksi. Kemudian setelah itu kita rubah kembali gas ini yang tadinya liquid menjadi dalam bentuk gas lagi. Nah, pada saat dia berubah dalam bentuk gas, maka akan terjadi pemisahan antara senyawa yang kita ekstraksi dan pelarutnya. Jadi metode ini sebenarnya sangat efektif, sangat efisien, ya, banyak digunakan untuk senyawa fitokimia yang bahannya adalah yang memiliki nilai ekonomis tinggi, terus kemudian senyawa-senyawa fitokimia yang sensitif terhadap panas, ya. Kenapa? Karena gas-gas ini kita lakukan ekstraksi dalam kondisi dingin, ya. Jadi pada saat terjadi perubahan dari fase gas menjadi fase liquid, ini digunakan pada suhu yang relatif rendah, ya. Jadi senyawa gas terpisah ketika suhu ada tekanan lebih rendah, ya. Jadi faktor penting dari teknik ini adalah bagaimana terjadinya transfer massa zat terlarut dalam pelarut dalam bentuk superkritis, ya. Secara umum suhu dan tekanan. Jadi yang paling penting di dalam proses ekstraksi ini selain kesesuaian antara senyawa yang kita cari dengan pelarut, yang lebih penting lagi adalah suhu dan tekanan perubahan dari gas menjadi senyawa liquid. Ya, ini sangat menentukan. Tentunya ini berkaitan dengan tekanan dan kepadatan gas serta kecepatan ekstraksi. Ya. Nah, jadi ini yang paling mudah, ya, cara-cara gambaran mudahnya di dalam proses ekstraksi, ya. Ini pada bagian udara, kemudian ini adalah bagian CO2, ini artinya gas yang kita gunakan sebagai ekstraktor atau pelarutnya, di mana terlebih dahulu fase gas dirubah menjadi fase liquid atau pada fase superkritikal, dengan dirubah yang tadinya bentuknya gas berubah menjadi liquid, kemudian dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi, ya. Di dalam tabung ekstraksi inilah tempat untuk meletakkan produk yang kita lakukan ekstraksi. Jadi diletakkan di sini, ya. Misalnya kita akan melakukan ekstraksi pada daun, misalnya salah satunya yang paling banyak digunakan misalnya daun cengkeh, ya, atau daun-daun yang lain, kita akan melakukan ekstraksi, kita letakkan di sini. Kemudian setelah itu liquid cairan dialirkan ke sini dengan membawa bahan yang kita ekstraksi, ya. Jadi bahan yang kita ekstraksi ini akan masuk ke sini. Ini di sini isinya adalah CO2 liquid dan bahan yang kita ekstraksi atau senyawa fitokimia. Kemudian sampai sini dirubah atau di sini suhu dinaikkan sehingga terjadi perubahan fase liquid menjadi gas CO2, ya. Kemudian gas dibuang di sini. Nah, sementara produk dia akan masuk ke dalam product chamber, ya. Jadi produk yang terekstrak ada di sini. Nah, inilah prinsip metode menggunakan supercritical fluid extraction, ya. Jadi relatif mahal tetapi hasilnya sangat efektif, terutama pada saat yang kita analisa adalah senyawa-senyawa yang spesifik, senyawa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kemudian metode yang kelima ada microwave assisted extraction. Jadi artinya metode ini merupakan metode ekstraksi yang dimodifikasi dengan penambahan microwave. Nah, jadi fungsi microwave ini adalah untuk mempercepat proses ekstraksi dengan penambahan gelombang mikro, ya. Jadi pada penggunaan microwave ini proses ekstraksinya dengan cara memberikan gelombang pada senyawa-senyawa atau senyawa pelarutnya, kemudian dia akan terjadi pergerakan sehingga terjadi kenaikan suhu pelarut, ya, sehingga memudahkan infiltrasi atau proses pemasukan senyawa pelarut ke dalam bahan. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Sementara proses kerjanya sangat tergantung dengan jenis ekstraksi yang kita gunakan, ya. Jadi sangat tergantung dengan ekstraksi kita gunakan. Bisa juga misalnya modifikasi antara soslet dengan menggunakan microwave. Metode ini bisa juga. Atau metode yang lain misalnya perkolasi dengan
metode microwave bisa juga. Tapi prinsipnya penggunaan microwave ini adalah untuk membantu proses ekstraksi dengan penambahan pemberian gelombang mikro pada pelarut yang melakukan ekstraksi. Nah, gelombang mikro ini memiliki medan listrik dan medan magnet yang tegak lurus satu sama lain, sehingga listrik dialirkan menghasilkan panas. Ya, jadi panas ini akan membantu proses ekstraksi. Ya, jadi menghasilkan panas melalui rotasi dipolar dan konduksi ionik. Meningkatnya konstanta di elektrik pelarut dan pemanasan akan menghasilkan proses ekstraksi yang lebih cepat. Ya, selama ekstraksi, ya, panas mengganggu ikatan hidrogen yang lemah karena rotasi dipolar. Ya, jadi sehingga terjadi migrasi antara senyawa yang kita tuju, yaitu senyawa fitokimia yang awalnya ada di dalam matriks sampel kemudian masuk ke dalam senyawa pelarut. Ya, jadi prinsipnya adalah pemberian gelombang mikro di dalam pelarut sehingga terjadinya pergerakan dan kenaikan suhu. Ya, jadi intinya membantu pelarut untuk mempercepat masuk ke dalam sampel dan bisa mengambil atau melarutkan fitokimia yang kita tuju. Ya, jadi sebenarnya ini contoh saja, banyak metode atau modifikasi metode proses pelarutan dengan metode ini. Ya, jadi saya gambarkan ini adalah microwave-nya. Kemudian microwave ini di dalamnya dimasukkan dengan adanya chamber atau wadah untuk meletakkan sampel dan digunakan juga ditambahkan pelarut. Oke, kemudian pelarut ini pada saat microwave dihidupkan akan ada gelombang mikro yang masuk ke sini, ya, sehingga terjadi perubahan suhu pada pelarut ini. Nah, dengan adanya gelombang mikro ini akan mempercepat proses masuknya pelarut ke dalam bahan. Nah, kemudian terjadi perubahan fase yang tadinya pelarut dalam fase cair berubah menjadi fase gas, kemudian akan masuk ke sini. Nah, tentu proses penguapan ini akan diikuti dengan pembawaan senyawa-senyawa yang kita tuju, ya, yang akan kita tuju. Oke, naik ke sini, kemudian menguap, ya. Pada saat menguap, ini ada kondensor, ya, ada kondensor. Kemudian kondensor ini selanjutnya akan merubah fase cair menjadi fase gas menjadi fase cair, kemudian pelarut akan turun kembali, melakukan ekstraksi lagi terhadap bahan fitokimia, kemudian karena suhunya meningkat dia naik kembali, ya, terus dan seterusnya, ya, akhirnya sampai proses ekstraksi dinyatakan cukup, gitu ya. Oke, berikutnya metode ultrason, ya. Jadi kalau tadi kita gunakan microwave untuk membantu ekstraksi, walaupun dengan metode apa saja, ya, boleh dengan menggunakan soslet, kemudian maserasi ataupun metode perkolasi bisa dimodifikasi dengan microwave. Nah, pada metode yang keenam kita modifikasi proses ekstraksi dengan metode ultrason atau sering disebut dengan ultrasonifikasi, ya. Jadi ini merupakan metode ultrason assisted extraction, merupakan teknik dengan memberikan gelombang suara tertentu yang akan memecah atau menyebabkan proses mempercepat ekstraksi senyawa bioaktif, ya. Jadi kalau tadi kita memberikan gelombang mikro, ini kita berikan gelombang suara. Keuntungan utama dari teknik ini adalah meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam matriks karena gangguan dinding sel yang dihasilkan oleh kavitation akustik, ya. Jadi kalau pada metode microwave, ya, prinsipnya adalah gelombang mikro ini menimbulkan gelombang magnet dan gelombang listrik sehingga terjadi peningkatan suhu pada pelarut. Sementara metode ultrason ini gelombang suara yang diberikan atau disebut dengan kavitasi akustik ini akan merusak dinding sel dari tanaman yang kita ekstraksi. Nah, karena terjadi kerusakan dinding sel, maka
akan mempermudah proses penetrasi pelarut masuk ke dalam sel. Nah, jadi karena dinding selnya tadi rusak sehingga pelarut lebih mudah. Akibatnya senyawa fitokimia yang akan kita ambil itu akan dengan mudah diekstraksi dengan menggunakan pelarut. Ya, jadi metode ini tentu bisa digunakan untuk proses ekstraksi pada bahan-bahan yang sensitif terhadap panas. Ya, kalau kita gunakan metode dengan menggunakan microwave itu untuk produk-produk yang sensitif atau senyawa fitokimia yang sensitif terhadap panas ini tidak bisa, ya, karena akan terjadi beberapa kerusakan dan oksidasi. Jadi kita bisa gunakan dengan menggunakan ultrasound, ya. Jadi untuk ultrasound ini yang dirusak adalah dinding sel sehingga memudahkan, ya, memudahkan pelarut untuk ketemu dengan senyawa yang kita cari. Nah, ini contoh dengan menggunakan ultrasound. Artinya sebenarnya metode ultrasound juga bisa dimodifikasi dengan metode-metode yang lain, ya. Bisa metode perkulasi dengan ultrasound, kemudian bisa juga soslet dengan ultrasound dan seterusnya, ya. Jadi ini merupakan modifikasi metode. Nah, ini merupakan ultrasound generator, ya. Ini ultrasound alat yang digunakan untuk membangkitkan ultrasonik. Nah, kemudian di sini proses ekstraksi berlangsung, ya. Kemudian metode yang ketujuh ini ada disebut dengan destilasi uap, ya. Ini merupakan salah satu metode yang sangat tradisional dan banyak digunakan. Jadi metode ini banyak digunakan untuk proses ekstraksi pada bisnis-bisnis ekstraksi minyak dari tanaman, ya. Ini metode yang paling sederhana dan banyak digunakan karena metode ini mudah dan murah. Tetapi tentu yang dihasilkan adalah senyawa-senyawa yang kualitasnya atau senyawa fitokimia yang kualitasnya tidak terlalu bagus. Nah, ini biasanya digunakan untuk minyak-minyak tumbuhan, ya. Jadi untuk metode ini terbagi atas 3 bagian, ya. Yang pertama adalah bagian ketel perebus, ya. Ini merupakan unit ketel perebus yang isinya adalah bahan di sini, kemudian ada airnya. Kemudian yang kedua bagian boiler, ya, bagian boiler. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah kondensor. Jadi prinsipnya adalah kita panaskan produk yang akan kita ekstraksi ini diletakkan pada bagian ketel, ya, bagian ketel. Jadi pada bagian ketel ini dibagi menjadi 2, bagian yang berisi pelarut, ini bagian bawah, ini disebut dengan ketel, kemudian bagian atasnya ini disebut dengan boiler, ya. Nah, jadi kita panaskan pada suhu tertentu, ya. Jadi suhunya sangat tergantung dengan pelarut yang kita gunakan, ya. Karena adanya kenaikan suhu terjadi perubahan fase pelarut ini dari fase cair menjadi gas. Nah, pada saat berubah menjadi gas, maka akan menjadi uap, ya. Ini akan kontak dengan bahan yang kita ekstraksi. Kemudian selanjutnya bahan yang kita ekstraksi dan pelarut dalam bentuk uap ini akan terus bergerak ke atas, kemudian dimasukkan ke dalam kondensor. Nah, di dalam kondensor ini terjadi perubahan dari fase uap atau fase gas menjadi fase cair kembali, sehingga ditampung di dalam minyak atsiri atau ditampung dalam penampung, ya. Nah, tentu kalau ini minyak atsiri, maka terjadi perbedaan berat jenis, ya, pada fase cair dan fase senyawa minyak atsiri, karena minyak atsiri sebagian adalah senyawa lipida. Nah, sehingga mudah saja dipisahkan, yaitu dipisahkan air kondensat dan minyak atsirinya. Ini adalah metode yang sangat sederhana dan bisa dilakukan pada tingkat laboratorium dan beberapa IKM industri-industri kecil, ya. Oke, jadi itulah metode yang kita gunakan di dalam proses ekstraksi untuk mendapatkan beberapa senyawa fitokimia, ya.
Nah, proses ekstraksi ini bisa dilakukan di tingkat laboratorium, bisa juga dilakukan pada tingkat industri kecil ya, karena alat-alat yang digunakan cukup sederhana dan beberapa alat bahkan kita bisa modifikasi sendiri. Nah, untuk tingkat laboratorium, tentu beberapa laboratorium sudah tersedia untuk alat-alat ekstraksi yang cukup sederhana ya. Dan sekali lagi, bagi adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan ekstraksi dan alat-alatnya juga belum tersedia secara lengkap, ini juga bisa lakukan modifikasi pembuatan alat-alat sesuai dengan bahan dan alat yang tersedia di laboratorium. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.